good for this match against Iraq. So we're happy to play it again and to have a good result. My question to Kevin, your thoughts on the game tomorrow? Ini baru mantap, bocoran resmi line-up Timnas Indonesia vs Irak nanti malam. Indonesia auto langsung lolos otomatis ke Piala Dunia. Ini baru mantap, bocoran resmi line-up Timnas Indonesia vs Irak nanti malam. Indonesia auto langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Yes, alhamdulillah, rombak total. Patrick Kluivert bikin kejutan jelang laga hidup mati Timnas Indonesia vs Irak. Irak dijamin jadi ayam-ayaman skuad Garuda. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi tamparan keras bagi pasukan Garuda yang kini wajib menang besar atas Irak jika ingin menjaga asa menuju putaran final. Di tengah tekanan besar, pelatih Patrick Kluivert dikabarkan akan melakukan perombakan besar-besaran dalam susunan pemain utama. Berikut ini 5 faktanya yang harus kamu tahu teman-teman. 1. Kekalahan dari Arab Saudi jadi titik evaluasi besar. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi tak hanya menyakitkan, tapi juga membuka mata Patrick Kluivert soal kelemahan di berbagai lini. Tim Garuda sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix di menit ke-11, namun kehilangan fokus membuat tuan rumah bangkit dan membalikkan keadaan. Kluivert mengakui bahwa timnya terlalu mudah kehilangan momentum. Di babak kedua, strategi menyerang justru membuat pertahanan Indonesia terbuka lebar dan dimanfaatkan dengan baik oleh Feras Albrikan yang mencetak 2 gol untuk Arab Saudi. Dari laga itu, sang pelatih menyimpulkan, kami harus lebih disiplin dan tenang dalam transisi. Laga melawan Irak tak boleh diulang seperti ini, ujarnya dikutip dari sumber internal tim. 2. Beberapa pemain bintang diparkir, wajah baru siap tampil. Nama-nama besar seperti Mark Locke, Jakob Sayuri, dan Beckham Putra Nugraha diprediksi akan dicadangkan lebih dulu. Kluivert ingin memberi kesempatan kepada pemain lain yang lebih siap secara fisik dan mental. Langkah ini dinilai berani namun realistis. Pelatih asal Belanda itu disebut lebih mengutamakan keseimbangan tim ketimbang reputasi individu. Kami butuh pemain yang punya energi dan determinasi tinggi, tidak cukup hanya dengan nama besar, kata seorang sumber dekat tim pelatih. Langkah ini diharapkan bisa memicu motivasi semua pemain agar tampil habis-habisan. 3. Formasi 4-3-3 tetap dipertahankan tapi lebih fleksibel. Meskipun ada perombakan besar di komposisi pemain, Kluivert diyakini masih akan mempertahankan formasi 4-3-3. Hanya saja, pendekatan taktiknya akan dibuat lebih dinamis dengan penekanan pada kecepatan transisi dan pressing ketat di lini tengah. Martin Paes tetap jadi pilihan utama di bawah Mistar, sementara duet bek tengah dipercayakan kepada Jay Idzes dan Justin Hubner. Di sisi sayap, Kevin Dix dan Calvin Verdonk akan kembali memperkuat lini belakang dengan peran ofensif yang lebih aktif. Kami ingin bek sayap bisa jadi bagian dari serangan, ujar Kluivert dalam sesi latihan tertutup. 4. Trio tengah baru, kombinasi kreativitas dan tenaga.
Di lini tengah, duet Joey Pelupesi dan Tom Haye akan bertugas menjaga keseimbangan antara pertahanan dan distribusi bola. Sedangkan peran sebagai gelandang serang akan dipegang Eliano Reyenders yang tampil impresif pada laga FIFA Matchday sebelumnya. Trio ini dinilai bisa memberi dimensi baru pada permainan Garuda, kombinasi antara visi bermain Eropa dan determinasi khas pemain Indonesia. Mereka diharapkan mampu mengontrol tempo permainan dan menekan Irak sejak menit awal, sesuatu yang gagal dilakukan saat menghadapi Arab Saudi. 5. Lini depan dipimpin oleh Romeni dapat dukungan dua sayap cepat. Di sektor depan, oleh Romeni tetap dipercaya menjadi ujung tombak utama. Penyerang asal Belanda Indonesia ini akan mendapat dukungan dari dua sayap cepat, Ragnar Oratamangun dan Miliano Jonathanas. Ketiganya diharapkan bisa memanfaatkan celah pertahanan Irak dengan permainan agresif dan kombinasi umpan cepat. Kami ingin tampil menyerang sejak awal. Ini laga hidup mati, tak ada ruang untuk bermain aman, tegas Kluivert kepada media. Dengan mental tempur seperti itu, timnas Indonesia siap tampil habis-habisan demi satu hal, menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap menyala. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Dan masih menurut kalian, berapa prediksi skor timnas Indonesia vs Irak nanti subuh? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang berada di titik paling krusial dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi menjadi tamparan keras, namun juga menjadi momen refleksi bagi Patrick Kluivert dan seluruh skuad Garuda. Tim ini sebenarnya memiliki potensi besar, terlihat dari bagaimana mereka mampu mencetak 2 gol tandang dan terus berjuang hingga menit akhir. Hanya saja, konsistensi dan fokus masih menjadi PR besar yang belum terpecahkan. Lebih lanjut, keputusan Kluivert untuk merombak total susunan pemain adalah langkah berani yang bisa berbuah dua kemungkinan, membawa energi baru atau justru menambah tekanan. Namun di laga hidup mati seperti melawan Irak nanti, keberanian memang dibutuhkan. Tak ada lagi ruang untuk coba-coba. Setiap pemain yang diturunkan harus bermain dengan semangat seolah ini pertandingan terakhir dalam karir mereka. Momentum ini juga menjadi ujian mental, baik bagi pemain maupun pelatih. Publik Indonesia haus akan prestasi, dan mereka ingin melihat Garuda bangkit dengan kepala tegak. Jika para pemain mampu memadukan determinasi, disiplin, dan kepercayaan diri, bukan tidak mungkin kejutan besar bisa terjadi. Dalam sepak bola, keajaiban selalu datang kepada mereka yang berani bermimpi dan berjuang tanpa menyerah. Laga melawan Irak bukan sekedar pertandingan, tapi pembuktian tentang seberapa besar hati dan nyali Garuda yang sebenarnya. Kekalahan dari Arab Saudi memang menyakitkan, tapi justru dari luka itu kekuatan baru bisa lahir. Kini saatnya seluruh pemain menatap ke depan, bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat untuk menulis sejarah baru bagi bangsa. Ingat, sepak bola bukan hanya soal skor akhir, tapi tentang perjuangan tanpa henti di setiap detik di lapangan. Selama peluit akhir belum berbunyi, asa masih hidup.
Garuda harus turun dengan keyakinan bahwa mereka mampu, bahwa 11 pemain di lapangan membawa harapan dari jutaan rakyat Indonesia yang percaya pada keajaiban. Kemenangan besar selalu lahir dari keyakinan yang sederhana, percaya pada diri sendiri dan berjuang sampai akhir. Saat bendera merah putih berkibar di stadion, biarlah dunia tahu bahwa Garuda tidak pernah menyerah. Karena di balik setiap peluh dan tekad di lapangan, ada satu kata yang tak akan pernah padam: merdeka! Laga hidup mati Timnas Indonesia lawan Irak. Ini 5 fakta yang menentukan nasib Garuda ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia masih menyimpan asa lolos ke Piala Dunia 2026 meski baru saja menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kekalahan itu memang membuat langkah Indonesia makin berat, namun peluang belum sepenuhnya tertutup. Laga pamungkas kontra Irak di Jeddah, Minggu 12 Oktober dini hari WIB, akan menjadi penentu nasib pasukan Garuda. Mampukah mereka menjaga mimpi menuju panggung sepak bola terbesar dunia? Berikut 5 faktanya. 1. Kemenangan yang bisa jadi tiket emas. Menang atas Irak akan menjadi napas kehidupan bagi Timnas Indonesia. Jika 3 poin berhasil diraih, Garuda membuka peluang besar lolos langsung ke Piala Dunia meski dengan syarat tertentu. Irak juga harus mengalahkan Arab Saudi di laga terakhir dan Indonesia unggul dalam selisih atau produktivitas gol dalam hitungan head-to-head 3 tim. Namun, kemenangan belum berarti aman sepenuhnya. Indonesia bisa saja tetap tersingkir jika di laga lain Irak menang besar atas Arab Saudi dan perhitungan produktivitas gol tidak berpihak pada Garuda. Artinya, kemenangan atas Irak adalah harga mati, tapi bukan jaminan mutlak menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. 2. Imbang masih menyisakan harapan. Skor seri melawan Irak tak serta-merta menutup pintu bagi Indonesia. Masih ada secercah harapan untuk lolos ke babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya, Arab Saudi harus mengalahkan Irak dengan selisih minimal 2 gol di laga terakhir. Skenario ini memang rumit, tapi bukan mustahil. Dalam sepak bola, keajaiban seringkali datang dari tempat yang tak disangka. Kami tetap fokus pada permainan kami sendiri, tidak mau terlalu memikirkan pertandingan lain, ujar pelatih Patrick Kluivert dalam konferensi pers sebelum laga. 3. Kalah, tamat sudah mimpi ke Piala Dunia. Jika kalah dari Irak, maka semua asa Indonesia resmi sirna. Kekalahan akan membuat Garuda tersingkir dari perburuan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dan harus melanjutkan perjuangan ke babak kelima kualifikasi. Dalam situasi ini, laga antara Arab Saudi dan Irak pada 14 Oktober mendatang akan menjadi duel hidup mati bagi dua tim tersebut, sementara Indonesia hanya bisa menonton dari kejauhan, menunggu kesempatan berikutnya untuk mencetak sejarah. 4. Irak jadi lawan berbahaya yang punya motivasi ganda. Tim Irak bukan sekedar lawan tangguh di atas kertas. Mereka datang dengan motivasi ganda, mengamankan tiket ke Piala Dunia dan menjaga reputasi sebagai kekuatan Asia Barat. Dalam pertemuan terakhir, Irak mampu menahan imbang Arab Saudi dan menampilkan lini tengah yang solid dan agresif. Patrick Kluivert sendiri mengakui bahwa Irak bukan lawan mudah. Mereka punya organisasi permainan yang kuat dan fisik luar biasa. Tapi saya percaya dengan semangat anak-anak Indonesia, katanya menegaskan. Semangat Garuda menjadi kunci menghadapi tekanan mental maupun fisik dari tim sekelas Irak. 5. Peluang masih ada, dukungan jadi energi. Meski skenario kelolosan penuh hitung-hitungan rumit, Timnas Indonesia masih berpeluang menorehkan sejarah.
Para pemain diharapkan tak kehilangan fokus dan tetap menyalakan semangat juang hingga menit terakhir. Dukungan publik pun terus mengalir baik dari stadion maupun media sosial yang menjadi penyemangat tersendiri bagi skuad Garuda. Sekarang semua mata tertuju ke Indonesia versus Irak, kata striker Ole Romeni dalam wawancara usai laga melawan Arab Saudi. Kalimat itu menggambarkan betapa pentingnya duel pamungkas ini. Bukan hanya soal poin, tapi juga harga diri dan impian seluruh bangsa. Lebih jauh, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini benar-benar menggambarkan ujian sesungguhnya dari arti perjuangan dan mental baja. Setelah kekalahan tipis dari Arab Saudi, banyak yang mungkin meragukan, namun di sepak bola, harapan selalu hidup sampai peluit akhir dibunyikan. Laga melawan Irak bukan sekedar pertandingan biasa. Ini tentang mempertaruhkan mimpi, kebanggaan, dan identitas sebuah bangsa yang haus akan sejarah baru di pentas dunia. Pertandingan nanti bukan hanya soal taktik dan strategi, tetapi juga soal keberanian untuk melawan rasa takut gagal. Para pemain harus turun ke lapangan dengan keyakinan penuh bahwa mereka bisa. Irak mungkin unggul secara pengalaman dan fisik, tapi semangat juang Garuda yang tak pernah padam bisa menjadi pembeda. Kita semua tahu, perjalanan menuju Piala Dunia bukan hal mudah bagi negara seperti Indonesia. Namun disitulah keindahannya. Karena bila mimpi besar itu akhirnya tercapai, dunia akan tahu bahwa semua dimulai dari kerja keras, rasa percaya, dan dukungan tanpa henti dari jutaan hati merah putih. Jadi apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, Garuda tidak pernah menyerah dan bangsa ini tidak akan berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti pada keajaiban, karena sejarah besar selalu lahir dari mereka yang berani bermimpi meski peluangnya tipis. Timnas Indonesia saat ini bukan hanya bermain untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa semangat juang Garuda tak bisa dipatahkan oleh angka di papan skor. Setiap tackle, setiap sprint, dan setiap keringat yang jatuh di lapangan adalah bentuk cinta pada merah putih. Selama masih ada waktu, masih ada harapan. Tidak ada yang mustahil bagi tim yang bermain dengan hati dan dukungan jutaan rakyat di belakangnya. Untuk para pemain, anggap setiap menit di lapangan sebagai kesempatan terakhir untuk menulis sejarah. Untuk para supporter, terus percaya karena dukungan kalian adalah bahan bakar semangat Garuda. Ingat, mimpi menuju Piala Dunia bukan sekedar impian 11 pemain, tapi impian seluruh bangsa. Saat semua bersatu, tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Terbanglah setinggi-tingginya Garuda, karena langit adalah milik mereka yang tak pernah menyerah. Patrick Kluivert diserang soal pemilihan pemain. Jawaban tegasnya bikin kaget semua pihak. Sebelumnya diberitakan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menjadi sorotan usai kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik menilai keputusan Kluivert dalam memilih pemain menjadi salah satu faktor turunnya performa Garuda. Meski begitu, sang pelatih asal Belanda itu menanggapi kritik dengan kepala dingin dan justru menegaskan bahwa ia selalu menurunkan pemain terbaik versinya. Berikut ini 5 faktanya. 1. Kluivert jadi sorotan usai kekalahan dari Arab Saudi. Debut Patrick Kluivert di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berjalan mulus. Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-3. Kekalahan ini bukan hanya soal hasil, tapi juga keputusan taktikal dan pemilihan pemain yang dianggap tidak tepat oleh publik dan pengamat. Beberapa nama seperti Jakob Sayuri, Mark Klok, dan Beckham Putra menjadi sasaran kritik karena tampil di bawah ekspektasi. Performa mereka dianggap tidak mampu menopang strategi yang diinginkan Kluivert. Bahkan sejumlah fans menilai pelatih seharusnya berani melakukan rotasi dan memberi kesempatan kepada pemain lain yang lebih siap secara fisik dan mental.
2. Kritik tajam untuk pemilihan pemain. Sejak awal, keputusan Kluivert menurunkan Beckham Putra dari menit pertama menjadi pertanyaan besar. Gelandang muda Persib Bandung itu tampil di bawah performa terbaiknya dan bahkan diganti di awal babak kedua. Pergantian cepat tersebut seolah menjadi pengakuan tersirat bahwa Kluivert melakukan kesalahan dalam menentukan starting 11. Kritik juga datang dari media dan pengamat sepak bola yang menilai pelatih berusia 49 tahun itu belum sepenuhnya memahami karakter pemain Indonesia. Namun, di tengah kritik tersebut, Kluivert tetap bersikap tenang dan menegaskan dirinya tidak menyesal dengan keputusan itu. 3. Jawaban tegas Kluivert, pemain terbaik akan bermain. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Irak, Kluivert mendapat pertanyaan tajam soal peluang Rizky Ridho dan Justin Hubner tampil setelah tidak dimainkan di laga pertama. Namun, sang pelatih tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Baiklah, pertama-tama saya melihat gambaran keseluruhan, ujar Kluivert seperti dikutip dari bolasport.com, tentang siapa yang akan bermain dan siapa yang tidak. Di mata saya, pemain terbaik akan bermain, dan begitulah. Pernyataan itu menegaskan bahwa Kluivert masih berpegang pada prinsipnya menilai semua pemain berdasarkan performa dan kebutuhan taktik, bukan tekanan publik atau popularitas. 4. Evaluasi dan harapan di laga lawan Irak. Kini fokus beralih ke laga hidup mati kontra Irak. Banyak pihak berharap Kluivert bisa melakukan evaluasi mendalam dan memilih komposisi terbaik sejak menit pertama. Laga ini krusial karena hasil buruk bisa mengancam langkah Garuda di kualifikasi. Beberapa analis menyarankan agar Kluivert memberi kesempatan kepada pemain yang lebih berpengalaman dalam duel fisik seperti Jay Itzes atau Rizky Ridho di lini belakang. Selain itu, konsistensi lini tengah juga menjadi perhatian agar transisi permainan Indonesia bisa lebih efektif menghadapi tekanan Irak. 5. Tekanan besar tapi Kluivert tetap tenang. Meski kritik datang dari berbagai arah, Patrick Kluivert terlihat tetap tenang dan percaya diri. Sikapnya menunjukkan pengalaman panjang sebagai mantan pemain top dunia yang pernah membela Barcelona dan timnas Belanda. Ia tahu bahwa hasil di lapangan akan menjadi satu-satunya pembuktian. Jika Indonesia mampu bangkit dan tampil solid melawan Irak, semua kritik bisa berubah menjadi pujian. Namun jika sebaliknya, posisinya di kursi pelatih bisa kembali diguncang. Dengan gaya kepemimpinan yang keras kepala namun penuh keyakinan, Kluivert kini berada di ujung tanduk. Laga melawan Irak bukan sekedar soal 3 poin, tapi juga ujian karakter. Apakah ia mampu membuktikan bahwa pilihannya benar-benar yang terbaik untuk Garuda? Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Patrick Kluivert saat ini bisa dibilang sebagai ujian besar dalam karirnya bersama timnas Indonesia. Kekalahan dari Arab Saudi menjadi titik sorotan tajam bukan hanya karena hasilnya, tapi karena keputusan-keputusan yang dianggap tidak sesuai ekspektasi publik. Namun di sisi lain, Kluivert menunjukkan sikap yang tenang dan penuh keyakinan, ciri khas pelatih yang berpengalaman menghadapi tekanan besar. Sikap keras kepala Kluivert mungkin terlihat kontroversial, tapi dalam dunia sepak bola, keyakinan pada sistem dan pilihan sendiri kadang justru menjadi pembeda antara pelatih biasa dan pelatih hebat. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar tunduk pada opini publik, melainkan punya pandangan taktikal yang lebih luas terhadap tim. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan publik kini mulai goyah. Fans ingin melihat perubahan nyata, bukan sekedar janji bahwa pemain terbaik akan bermain. Mereka menunggu bukti di lapangan, terutama di laga melawan Irak yang bisa menentukan arah langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert harus mampu menunjukkan bahwa keputusannya bukan sekedar idealisme pribadi, melainkan strategi matang yang mampu membawa hasil. Sebab di dunia sepak bola modern, hasil tetap menjadi ukuran tertinggi. Jika Garuda bisa bangkit di laga berikutnya, Kluivert tak hanya menyelamatkan tim, tapi juga membungkam semua kritik dengan cara paling elegan, lewat kemenangan. Ternyata begini rahasianya. Kevin Dix akui sudah lupakan trauma penalti vs Australia. Kini jadi algojo mematikan timnas Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski kalah, ada sosok yang mencuri perhatian. Kevin Dix, sang bek berdarah Belanda Indonesia yang sukses mencetak 2 gol lewat titik putih. Uniknya, di balik ketenangannya saat mengeksekusi penalti, tersimpan kisah pahit dan perjalanan mental yang luar biasa. Berikut ini 5 faktanya. 1. 2 gol penalti yang menyala di tengah kekalahan. Dalam laga sengit di Stadion King Abdullah, Jeddah, Kevin Dix tampil sebagai pahlawan meski Indonesia kalah. Ia sukses mengeksekusi 2 penalti dengan tenang, masing-masing di babak pertama dan kedua, mengembalikan asa Garuda di tengah tekanan publik tuan rumah. Meski hasil akhir tidak berpihak pada Indonesia, performa Kevin menuai pujian dari para penggemar. Ketepatan dan ketegasannya dalam 2 eksekusi itu menunjukkan kualitas bek yang juga punya naluri penyerang. Saya tahu kemana saya akan menendang dan melakukannya dengan penuh percaya diri, jadi tidak ada masalah. Ujarnya dengan senyum tenang setelah laga. 2. Luka lama pernah gagal penalti lawan Australia. Tak banyak yang tahu, 2 gol Kevin Dix ke gawang Arab Saudi lahir dari proses panjang penuh luka. Maret 2020 lalu, dalam laga melawan Australia di babak sebelumnya, Kevin sempat menjadi sasaran kritik setelah tendangan penaltinya digagalkan kiper lawan. Saat itu, Indonesia kalah telak 1-5 dan kegagalannya terasa menyesakan. Namun, Kevin tak mau terpuruk. Ia menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran penting. Ya, tentu, saya memang punya sejarah dengan penalti itu. Tapi ini bukan yang pertama saya gagal. Dalam karir saya sudah 2 kali gagal. Dan salah satunya di momen besar. Kata Kevin mengingat masa lalu yang kini ia jadikan motivasi. 3. Belajar dari kegagalan, bangkit tanpa takut. Kegagalan di dunia sepak bola sering menjadi ujian mental paling berat, apalagi bagi pemain yang berdiri di titik putih. Tapi Kevin memilih jalan berbeda. Ia tidak membiarkan masa lalu menghantuinya. Sekali lagi, kamu tidak bisa mengubah masa lalu dan kamu harus melihat ke depan, ujarnya tegas. Sejak momen melawan Australia itu, Kevin terus berlatih keras memperbaiki teknik dan mental. Ia mengaku sudah menendang banyak penalti dalam sesi latihan maupun pertandingan uji coba agar tak ragu lagi saat momen krusial datang. 4. Mental baja seorang pemimpin di lapangan. Meski berposisi sebagai bek, Kevin Dix dikenal memiliki karakter kuat dan rasa tanggung jawab besar. Di laga melawan Arab Saudi, ia bukan hanya sekedar pemain bertahan, ia tampil sebagai pemimpin yang menenangkan rekan-rekannya di tengah tekanan lawan dan sorakan supporter. Keberanian Kevin untuk tetap mengambil penalti meski punya trauma kegagalan membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain teknis, tapi juga punya mental pemimpin sejati. Bagi Timnas Indonesia yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia, kehadiran pemain seperti Kevin sangat berharga. 5. Fokus ke depan. Saya tidak khawatir sama sekali. Kini, Kevin Dix sudah menutup rapat lembaran kelam masa lalunya. Ia menatap laga-laga berikutnya dengan keyakinan penuh. Saya sudah menendang banyak penalti setelah itu, jadi saya tidak khawatir sama sekali, tegasnya. Bagi Kevin, setiap pertandingan adalah kesempatan baru untuk berkembang dan menunjukkan kematangan dirinya sebagai pemain internasional. Mentalitas itu pula yang membuat publik percaya Kevin akan menjadi salah satu sosok kunci di paritan Garuda menempuh impian besar, Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, kisah Kevin Dix ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana mental seorang pesepak bola sejati ditempa bukan oleh kemenangan, melainkan oleh kegagalan. Dari momen pahit saat gagal mengeksekusi penalti melawan Australia, ia tidak larut dalam kritik atau rasa malu. Justru, ia menjadikan pengalaman itu sebagai bahan bakar untuk kembali lebih kuat. Ketika akhirnya berhasil mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, itu bukan hanya tentang skor atau statistik, melainkan tentang pembuktian diri dan keteguhan hati. Situasi ini menunjukkan pentingnya mental tangguh di level internasional. Tekanan besar bisa membuat pemain goyah, tapi Kevin mampu membalikan keadaan menjadi motivasi. Ia memperlihatkan bahwa seorang pemain bertahan pun bisa memikul tanggung jawab besar dan menjadi inspirasi bagi timnya.
Dalam dunia sepak bola yang keras dan penuh sorotan, karakter seperti ini sangat dibutuhkan. Meski Indonesia kalah, penampilan Kevin menjadi simbol bahwa semangat dan pembelajaran dari kegagalan lebih berharga daripada hasil akhir di papan skor. Jika seluruh pemain memiliki tekad serupa, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi di laga-laga berikutnya. Kisah Kevin Dix adalah pengingat bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan titik awal untuk bangkit lebih kuat. Tidak ada kesuksesan tanpa jatuh, dan tidak ada kemenangan tanpa luka. Justru dari rasa sakit dan penyesalan, seseorang bisa menemukan kekuatan sejatinya. Kevin membuktikan bahwa keberanian sejati bukan berarti tidak pernah gagal, tapi tetap berani mencoba lagi dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Untuk siapapun yang sedang berjuang, baik di lapangan, pekerjaan, atau kehidupan, ingatlah bahwa setiap kegagalan hanyalah latihan menuju kesempurnaan. Seperti Kevin yang tidak membiarkan satu penalti gagal mendefinisikan karirnya, kita pun harus berani menatap ke depan dan mempercayai proses. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat berhasil yang akan diingat, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Sulit tidur gara-gara kekalahan. Marten Paes ungkap luka mendalam usai Indonesia dibungkam Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam laga pembuka babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Meski tampil heroik di bawah mistar, Marten Paes tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Kiper naturalisasi itu bahkan mengaku sulit tidur setelah pertandingan tersebut. Berikut 5 fakta menarik di balik pengakuan emosional Marten Paes setelah kekalahan menyakitkan itu. Berikut 5 fakta menarik di balik pengakuan emosional Marten Paes setelah kekalahan menyakitkan itu. Malam tanpa tidur setelah kekalahan. Marten Paes mengaku sulit memejamkan mata usai laga melawan Arab Saudi. Rasa kecewa dan adrenalin tinggi membuatnya gelisah sepanjang malam. Setelah pertandingan seperti itu, terutama pertandingan larut malam, malam itu sedikit terganggu oleh adrenalin, ujar Paes dalam kanal YouTube The Hayway. Keesokan harinya bangun dengan sedikit kurang tidur, kemudian ada juga kekecewaan. Bagi Paes, pertandingan tersebut bukan sekedar kekalahan. Ia merasa ada tanggung jawab besar yang belum tertunaikan untuk membawa Indonesia meraih hasil maksimal di laga pembuka. 2. Aksi gemilang di tengah kekalahan. Meski gawangnya kebobolan 3 kali, penampilan Paes tetap menjadi sorotan positif. Ia berhasil mementahkan beberapa peluang emas pemain Arab Saudi yang nyaris menggandakan skor. Aksi penyelamatan refleks cepat dan kontrol area penalti yang rapi membuat publik menilai Paes sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia di laga itu. Namun, bagi sang kiper, penyelamatan-penyelamatan itu tak cukup untuk menenangkan hati. Terkadang jika Anda menang, ada sensasi kenikmatan, dan sekarang ada sensasi kekecewaan, katanya dengan nada reflektif. 3. Refleksi diri jadi kunci bangkit. Daripada larut dalam kekalahan, Paes memilih untuk melakukan introspeksi. Ia menyadari pentingnya melihat pertandingan secara objektif, bukan emosional. Seperti yang dikatakan Jay Itzes, kami memiliki pertandingan yang begitu cepat. Jadi, Anda hanya perlu melihat pertandingan sesubjektif mungkin, melihat apa yang bisa kami pelajari secara individu dan sebagai tim. Sikap ini menunjukkan kedewasaan mental Paes. Ia tak menyalahkan siapapun, melainkan menjadikan kekalahan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat mental Garuda menjelang laga berikutnya. 4. Fokus penuh ke laga hidup mati kontra Irak. Tanpa waktu istirahat panjang, Timnas Indonesia langsung menatap laga penting melawan Irak. Pertandingan itu digelar di tempat yang sama, Stadion King Abdullah Sports City, hanya berselang 3 hari setelah melawan Arab Saudi. Paes menegaskan bahwa timnya harus segera move on. Kami lihat beberapa penyesuaian kecil yang bisa dilakukan untuk memastikan tim sebaik mungkin mempersiapkan diri melawan Irak. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan berarti perjalanan harus terhenti lebih awal. 5. Mental baja dan rasa nasionalisme sejati. Meski baru bergabung beberapa tahun dengan Timnas Indonesia, Marten Paes menunjukkan dedikasi luar biasa.
Ia bukan hanya tampil maksimal di lapangan, tetapi juga merasakan beban emosional sebagai penjaga gawang bangsa. Rasa kecewa yang ia rasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti cinta pada tim dan tanah air yang kini ia bela. Sosok Paes mencerminkan semangat juang seorang Garuda sejati. Jatuh tapi tidak menyerah, kalah tapi tak kehilangan tekad untuk bangkit. Sekisah Marten Paes adalah cerminan sisi manusiawi dari seorang atlet profesional. Di balik kesigapan dan mental baja di lapangan, ada perasaan, ada tanggung jawab, dan ada cinta pada bendera merah putih. Kini mata seluruh pendukung Garuda tertuju ke laga melawan Irak. Sebuah kesempatan bagi Paes dan rekan-rekannya untuk membalikan luka menjadi kebangkitan. Lebih lanjut, situasi yang dialami Marten Paes setelah kekalahan dari Arab Saudi memperlihatkan betapa dalamnya rasa tanggung jawab dan jiwa profesionalisme yang dimiliki kiper naturalisasi itu. Sulit tidur bukan karena fisik lelah, melainkan karena batin yang terus memutar ulang momen-momen di lapangan, refleksi dari seorang pemain yang benar-benar peduli terhadap hasil dan kebanggaan timnya. Sikap seperti ini justru menjadi sinyal positif. Rasa kecewa adalah bahan bakar bagi mereka yang ingin tumbuh. Paes tidak menutupi kekecewaannya, tetapi juga tidak larut di dalamnya. Ia menyalurkan emosi itu menjadi fokus untuk memperbaiki diri dan menatap laga berikutnya. Ini adalah contoh bagaimana mental juara terbentuk, bukan dari kemenangan semata, tetapi dari cara seseorang merespon kegagalan. Timnas Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain dengan mental seperti Paes, berani mengakui kesalahan, mau belajar, dan tetap berjuang meski dalam tekanan. Kekalahan dari Arab Saudi memang menyakitkan, namun bisa menjadi titik balik jika seluruh tim menyalakan semangat yang sama seperti sang kiper, semangat untuk bangkit, memperbaiki diri, dan membuktikan bahwa Garuda tak pernah bersaing di langit manapun. Kekalahan memang menyakitkan, tapi justru dari sanalah semangat sejati lahir. Seperti Marten Paes yang tetap berdiri tegak meski hatinya remuk, Timnas Indonesia dan seluruh pendukungnya harus menatap ke depan dengan tekad yang sama.